Ya, shalom para sahabat pelayanan. Ya, kita bertemu lagi di channel YouTube saya dan bahkan kali ini ya perkongsian daripada saya akan uh, masukkan juga di Facebook. Ya, Facebook saya Pasteli Gobin. Ya, dan sangat bersyukur pada malam hari ini karena kita dipertemukan ya sekali lagi di atas berkat dan kebaikan Tuhan, dan kita percaya semua ini adalah anugerah yang Tuhan telah percayakan kepada kita ya sebagai hamba-hamba Tuhan yang telah dipanggil oleh Tuhan dalam rencananya. Jadi pada petang hari ini ya saya tidak mengungsikan firman Tuhan, ya mengambil ayat-ayat daripada Alkitab, tetapi ada tema khusus pada malam hari ini yang saya khususkan kepada para sahabat pelayanan. Ya, jadi memandangkan pada 26 pada 26 hari bulan ini, ya kalau tak silap saya, ya sudah pembuangan undi atau penamaan calon, ya lebih kurang seperti itu. Ya, dan ramai para sahabat pelayanan yang terlibat dalam pengurusan, khususnya kepada pilihan raya pada 26 hari bulan 9 inilah. Jadi hanya beberapa hari lagi ya akan dilaksanakan oleh rakyat Sabah khususnya. Ya. Jadi pada malam hari ini ya saya mengambil kesempatan ya untuk mengungsikan ya sedikit info yang berguna ya khususnya kepada para sahabat pelayanan pada petang hari ini. Dan saya percaya ya mungkin ramai di antara kita yang ingin menyaksikan video ini, dan ramai juga yang tidak berminat, apatah lagi yang berkaitan tentang politik dan sebagainya. Tapi saya percaya ini sangat penting karena perkara ini juga sebahagian daripada kehidupan orang Kristen yang berada di muka bumi ini. Jadi tema kita pada petang ini adalah berkaitan tentang ya gereja dan politik. Ya, jadi saya memberitahu satu perkara ini, ya itu kaitannya. Ya, jadi fokus utama saya atau tujuan utama saya, ya saya berikan tema ini ya khususnya kepada para sahabat pelayanan, ya khusus hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam gelanggang politik. Ya, jadi diharapkan ya memberi masa dan ruang ya sedikit ya untuk saya untuk mendengarkan ya sedikit nasihat ya atau ucapan atau pernyataan ya boleh dianggap ya terpulang kepada para pendengar di luar sana yang akan membuka YouTube saya, ya bahkan yang akan mencari saya melalui Facebook. Jadi ini sangat penting ya karena ia merupakan satu tanggung jawab ya semua rakyat Sabah atau rakyat Malaysia khusus amnya. Ya. Jadi yang pertama-tama sekali ya sebelum saya masuk ke poin saya atau tujuan utama saya tentang pernyataan atau nasihat yang saya mau sampaikan ini, saya ingin bercerita ya beberapa tahun yang lepas. Ya, saya pergi ke Korea bersama dengan tim SIB Salam. Ya, saya dengan istri saya dan ada beberapa orang lagi ya daripada gereja lain juga. Jadi saya pernah ya bercerita dengan seorang hamba Tuhan yaitu Pastor Kim. Ya, dia adalah orang Korea yang pernah melayani orang-orang asli di tanah Malaysia ini, dan beliau sangat fasih berbahasa Malaysia. Dan saya difahamkan ya beliau ini merupakan penginjil atau misioneri daripada Korea yang diantar khusus ke negara Malaysia ini untuk menginjili orang-orang ya asli khususnya ya. Jadi beliau memberitahu saya kenapa pemerintahan di negara Korea Selatan sangat baik. Nah, salah satu daripada rahasianya yang pertama-tama sekali ya saya percaya mereka ini adalah
ya, umat yang tunduk dan takut akan Tuhan. Ya, karena saya sendiri menyaksikan bahwa mereka ini sangat kuat di dalam pelayanan doa. Jadi pelayanan doa di sana ini kebanyakannya adalah orang-orang yang sudah berumur sebenarnya. Ya, dan mereka sangat kuat berdoa, dan jam 4 pagi pada masa itu, ya, kami satu tim sudah bertolak bersama dengan ya tim orang Korea di sanalah. Ya, yang sudah berumur dalam lingkungan 70, 80 lebih kurang begitu. Ya, tapi rahasia mereka ini kan itulah yang saya lihat. Kenapa mereka sangat kuat dalam pelayanan, kenapa mereka sangat rajin, kenapa mereka sangat diberkati. Jadi itu kekuatan mereka. Mereka sangat kuat berdoa. Ya, kuat, rajin, dan sangat berusaha sungguh-sungguh dalam pelayanan doa. Ya, jadi itulah satu pelayanan doa yang saya lihat betul-betul memiliki kuasa. Ya, jadi saya lanjutkan bercerita dengan Pastor Kim tentang negara Korea Selatan ini bagaimana sebenarnya. Ya, kenapa ia kelihatan begitu maju sekali. Dan beliau memberitahu saya bahwa di dalam bidang politik juga mereka terlibat, khususnya orang-orang Kristen, ya, para hamba Tuhan dan para pelayan-pelayan gereja. Ya, dan sebenarnya tidak kurang juga, boleh dikatakan banyak juga yang berada dalam gelanggang politik, sehingga kan mereka ini berada di dalam ya dunia politik yang menyeluruh maksudnya. Sebab mereka ini berpendidikan ya baik di dalam bidang keagamaan, teologi mereka ini kan sangat baik ya di dalam kehidupan kerohanian, sehingga kan mereka masuk di dalam gelanggang politik ya. Mereka masih mempertahankan ya kehidupan rohani itu dengan sebaik mungkin. Dan saya percaya ya, bila banyaknya orang Kristen yang berada di dalam ya politik dan mereka mengambil tempat di dalam ya jabatan kerajaan dan sebagainya, jadi sedikit sebanyak itulah yang telah membantu, menyumbang kepada ya berbagai-bagai kebaikan, baik ekonomi, ya baik pentadbiran, ya sosial, ya budaya, keagamaan. Sebab di sana juga di Korea pun ada beberapa jenis agama juga, jadi bukan Kristen juga. Ya, saya difahamkan ada juga daripada agama-agama yang lain seperti di Buddha, ya Islam, ya, tapi yang paling terbesar adalah Kristen. Jadi sudah pasti ada sebabnya kenapa Tuhan membenarkan agama ini besar di negara Korea Selatan ini, dan kenapa ia boleh masuk di dalam berbagai sektor atau bidang dan masuk dalam kepimpinan, maksudnya di dalam ya kerajaan itu sendiri. Ya, sebab di dalam parlemen pun ya banyak orang-orang Kristen di situ. Ya, yang telah menjadi YB atau MP ya sebagai contoh. Dan mereka semua ini adalah pengelola yang dipercayakan oleh kerajaan untuk menerajui kepimpinan yang baik di dalam negara Korea Selatan itu sendiri. Nah, saya sendiri melihat kehidupan mereka ini dan ya sangat-sangat diberkati. Karena kalau di Korea saya lihat mereka ini ya seperti Singapura, ya negara-negara Eropa, khususnya negara-negara Kristen. Ya, dan saya sangat percaya bukan tiada rasuah, ada, tapi sangat kurang berbanding di negara-negara yang tinggi rasuah. Nah, kalau sesebuah negara itu tingginya rasuah, ya tingginya ya sabotage, pecah amanah dan sebagainya, akan terbantu. Ya, terbantu kemajuan sesebuah negara itu. Bahkan akan kemunduran yang mungkin ya memihak kepada pembentukan sesebuah negara itu. Ya, kelihatan ada pemerintah, ada sebuah negara ya berpaksikan demokrasi dan sebagainya, tapi dari segi kemajuan kemunduran ya, dan kita lihat sendirilah ya macam Sabah
Ya, lebih kurang sebagai contoh lah. Ya, jadi sudah berapa lama berada di bawah pemerintahan pusat atau federal. Ya, khususnya di Putrajaya atau Ternas Menanjung ini yang menaungi Sabah Sarawak. Ya, jadi kita lihat pembangunan itu berbeza. Ya, jadi sekarang ini kita tidak mau dengar politik, bermacam-macam politik. Ya, kita mau lihat orang yang benar-benar serius, ya, menolong rakyatnya, membangunkan negaranya. Ya, jadi saya lihat negara-negara yang lain yang pernah saya pergi, macam Korea, ya pernah saya pergi, ya. Jadi negara-negara ini ya maju. Jadi itulah rahasianya, dan saya sangat salut dengan orang-orang Kristen yang terlibat di dalam ya pentadbiran negara itu, yang terlibat di dalam ya pembentukan sebuah kerajaan itu dalam sebuah negara. Ya. Nah, saya percaya ini semua dimulai dengan ya kehidupan rohani yang baik. Ya, kehidupan rohani yang baik. Kalau kehidupan rohaninya baik, sudah pasti apapun pelayanan yang dia lakukan, ya semuanya berhasil dan bermanfaat kepada banyak orang. Tapi ia sedang bersaksi. Ya, dan bersaksi ini salah satu daripada memberitakan perkabaran Injil. Ya, sebenarnya tanpa membuka Alkitab pun, kalau kita sedang bersaksi kepada orang, itu akan menambah hati orang, dan orang senang dengan kita walaupun orang itu lain agama, lain bangsa. Ya, dan sebab itu loh saya selalu memberi nasihat kepada sahabat pelayanan yang berada dalam gelanggang politik. 3 perkara yang tidak boleh disentuh. Yang pertama adalah agama. Yang kedua adalah bangsa. Yang ketiga adalah adat. Kalau 3 perkara ini dimasukkan di dalam budaya politik, ya, menjatuhkan seseorang atau menjatuhkan seseorang itu, menjatuhkan pribadi seseorang itu mungkin boleh sesuai dengan ya sesuai dengan perlembagaan dan mungkin sesuai dengan politik. Ya, sebab tanpa memfitnah pun ada berbagai cara-cara orang yang untuk menjatuhkan seseorang itu. Ya. Karena itu di dalam politik ini susah untuk diramalkan. Karena banyak orang mengatakan politik ini kotor dan sebagainya. Tapi bagi pandangan pribadi saya, sudah sampai masanya. Kita tidak perlu takut lagi dengan politik. Karena tahun 80-an dan tahun 70-an, 80-an dan 90-an mungkin pada masa itu hanya sedikit hamba-hamba Tuhan, bahkan boleh dikira hamba-hamba Tuhan yang berkecimpung dalam dunia politik. Ya, karena mereka berada dalam ketakutan, kadang-kadang bersembunyi di sebalik mimbar gereja. Ya, takut dikritik, dijatuhkan dan sebagainya. Kadang-kadang ada gereja-gereja yang membuang para hamba Tuhan. Ya, maksudnya tidak mengambil lagi mereka yang melayani di gereja atau bekerja dengan mereka apabila terlibat di dalam politik, karena politik dianggap haram, dianggap kotor dan sebagainya, dan sesuatu yang menakutkan. Nah, saya lihat pada tahun 2000 ini, ya, sudah ramai para hamba Tuhan, orang-orang rohani khususnya dari pihak Kristen yang terlibat di dalam politik. Karena mereka sudah melihat bahwa 50 tahun lebih ya ditakbir oleh pemerintah sebelumnya. Ya, dan mungkin mereka sudah melihat ada sesuatu yang tidak kena dan yang membuatkan tidak kelihatan keadilan di situ. Ya, sebab menurut sejarah tahun 1963, masa pembentukan Malaysia, ya, Sabah sebenarnya bukanlah salah satu daripada 14 buah negeri di Malaysia ini. Sabah merupakan negara, iktiraf sebagai negara, sama juga dengan Sarawak, iktiraf sebagai negara pada masa itu. Dan sepatutnya masing-masing negara ini ada Perdana Menteri dia. Mereka ada rekan kongsi, saling bekerjasama.
Nah, itu sebenarnya yang termaktub dalam perjanjian itu. Dan ramai ya para sabahan, khususnya orang-orang yang memperjuangkan ini ya, di dalam politik mereka dan sebagainya. Nah, dalam isu-isu sosial, ekonomi, ya maupun yang melibatkan sensitivity masyarakat, yang melibatkan keagamaan, ya itu juga diperkatakan karena tidak ada kelihatannya ada keadilan di situ. Ya. Dan seperti case baru-baru ini. Ya. Agama ini, orang ini yang beragama ini menghina agama ini. Sebenarnya yang ini pun menghina juga agama ini. Tapi yang ini tangkap dan dipenjarakan. Dan ini seringkali berlaku di Indonesia, ketidakadilan seperti ini dalam soal agama. Ya, dan di Malaysia juga sudah berlaku tentang perkara ini, yang membuatkan ya dari pihak agama ini tidak berapa berpuas hati. Ini juga memerlukan keadilan dan juga perkara-perkara yang seperti ekonomi. Ya, di Sabah saya difahamkan, ya perbetulkan saya kalau tidak betul, 40 bilion, yaitu untuk minyak petroleum. Ya, sebenarnya itu adalah milik Sabah atau Sarawak. Ya, milik Sabah dan Sarawak atau milik Borneo. Nah, lebih kurang begitu. Ya, jadi apa yang berlaku? Ya, setelah kerajaan pusat mengambilnya, hanya 5% diberikan kepada Sabah. Jadi bayangkan, kalau hasil kekayaan itu daripada Sabah dan diambil oleh federal ya atau kerajaan pusat dan hanya dikembalikan 5%. Padahal berbilion keuntungan di situ. Nah, ini juga ya membuatkan sudah ramai hamba Tuhan sebenarnya. Ya, sudah sampainya masanya bukan berdoa saja, tapi lebih kepada bertindak. Ya, berkecimpung dalam dunia politik. Sebab kalau kita mengatakan politik itu kotor, tapi orang politik lah yang sedang memerintah kita sekarang ini. Semua agama di Malaysia ini, semua bangsa di Malaysia ini, tak kira siapa dia, yang penting dia warga negara Malaysia, duduk dekat Malaysia, dia berada di bawah orang yang berkuasa. Dan orang yang berkuasa itu adalah orang politik. Jadi agama tidak boleh lari dari politik. Ya, kita harus bercakap tentang perkara itu. Nah, sekali lagi saya katakan, yang membuatkan hancurnya negara ini, apabila kita menggunakan politik itu yang bersifat rasis. Ya, yang menyentuh tentang kaum atau bangsa seorang. Ya, yang berbentuk penindasan, yang menyentuh tentang agama orang, yang berbentuk penindasan, yang menyentuh tentang adat. Khususnya Sabah Sarawak ini ada banyak adat. Ya, terutamanya daripada ya kaum Dayak itu sendiri. Itu sebab sehingga kan mereka ada persatuan kumpulan merah. Karena mempertahankan hak Dayak atau pribumi orang asal Sabah. Ya, supaya tidak ya diceroboi oleh orang asing. Ya, tidak diinjak-injak oleh orang asing. Ya, jadi mereka semua ini ada hak. Ya, jadi kita jangan heran kalau orang bercakap tentang PTI. Ya, benda itu memang wujud di Sabah. Kalau benda itu di politik, ya kita jangan heran juga. Kalau orang bercakap tentang PTI, orang bukan bercakap tentang nama bangsa, agama, tidak. Orang bercakap tentang PTI, pendatang tanpa izin, alias pendatang haram. Nah, itu yang diperkatakan oleh pribumi Sabah, oleh orang-orang tempatan. Ya, dan itu yang dipolitikkan. Nah, saya ulang kembali. Ya, kenapa sehingga ke hari ini ramainya orang-orang Kristen, ya, yang saya pikir ya masih berada di tahun 70-an, 60-an, 80-an. Ya. Dan kadang-kadang kan kita takut untuk ya memperkatakan sesuatu, apalagi masuk dalam perjuangan. Ya. Jadi coba kita lihat orang lain. Kita belajar
ya daripada negara-negara yang lain. Dan kalau kita mau tahu Amerika itu sebenarnya, yang kita panggil Matsali di sana itu, mereka itu bukanlah penduduk tetap di negara Amerika itu. Ya, mereka itu pada mulanya sebenarnya ya daripada negara yang lain. Ya, daripada negara yang lain. Boleh dikatakan seperti penjajah. Ya, dan penduduk asal negara Amerika itu ialah Red Indian, macam orang asli di tanah semenanjung itu. Coba kita lihat sekarang ini. Ya, mereka yang mengambil alih, yang baru datang untuk memajukan itu, mereka jadi pemerintah, menjadi pemenang di situ. Berbanding yang orang asli di situ. Orang asli di situ masih di gunung-gunung macam Red Indian itu. Ya, dan ini pernah berlaku perang. Ya, dengan Matsali ini yang kita katakan Matsali dengan Red Indian ini. Kena berebut tempat. Ya, berkaitan tentang ekonomi, berkaitan tentang hak-hak, ya, tanah dan sebagainya. Ya, dan sudah pasti ia juga melibat tentang kepercayaan atau ya sensitivity masyarakat di masa itu. Itu yang membuatkan berlakunya perang. Ya. Jadi pada hari ini yang kita lihat, ya, seolah-olah Sabah itu, Sarawak itu bukan kita punya lagi. Apabila ada orang lain bercakap bahwa dia lebih besar, lebih berkuasa, ya kamilah raja di negara Malaysia ini, ya kami saja yang layak memerintah dan sebagainya. Tapi coba kita kembali kepada sejarah dia. Ya, coba kita kembali kepada sejarah dia. Siapa orang asli sebenarnya di tanah semenanjung ini? Yang 1000 tahun lampau yang telah menerokai yang berada di tempat ini. Nah, saya sebagai orang Sabah, saya berada di Johor ini. Ya, saya tak boleh mengatakan saya adalah orang asli di sini. Ya, saya bukan pemenang di sini. Saya seorang perantau. Saya orang Sabah. Jadi apabila saya berada di sini, saya tak boleh mengatakan saya adalah pribumi, adalah ya orang asal di sini. Saya hanya perantau dan bekerja di sini. Tapi saya adalah orang Sabah. Orang asal di Sabah, ya, ataupun orang asli di Sabah, atau pribumi di Sabah, lebih kurang seperti itu. Nah, itu harus kita sedar, ya, harus kita sedar, ya, jangan sampai, ya, tanpa pengetahuan sejarah dan oleh karena kita diikat dengan kepercayaan dan agama kita yang membuatkan kita, ya, merasakan orang lain ini tidak penting, orang lain kecil. Ya, kadang-kadang tanpa disadari mungkin kita sedang menindas orang lain. Karena kita merasakan kita besar, ya, kita adalah pemerintah negara ini dan sebagainya. Kita harus sadar, negara ini tak boleh dibangunkan dengan satu suku, satu bangsa dan satu agama. Tidak mungkin. Karena pembentukan, ya, negara Malaysia ini untuk mendapatkan kemerdekaan, ya, daripada British tahun 1963. Kita harus sadar semua itu. Ya, karena ada penggabungan, ada kerjasama. Nah, ini juga harus dinilai. Dan kita jangan lupa. Ya, karena kalau kita lupa tentang perkara itu, percayalah. Ya, di dalam parlemen kita berani mengatakan, ya, agama dia dipesongkan, Alkitab dia dipalsukan dan sebagainya. Kita tidak menghormati lagi agama orang lain. Karena kita dikongkong, kita diikat dengan ajaran agama kita dan Alkitab kita lah, lebih kurang gitu. Jadi kita harus sadar. Ya, saya juga bukan orang beragama di zaman nenek moyang saya, di zaman datuk nenek saya. Ya, kami adalah pagan. Setelah British masuk, ya, dan membawa kita masuk Kristen, barulah kita beragama. Dan sebab itulah saya tak perlu fanatik sangat tentang agama. Ya, sebab keturunan saya bukan orang yang beragama, yang agama yang orang selalu katakan ini agama orang putih dan sebagainya. Saya tetap menghormati budaya saya, agama lama saya. Saya tetap menghormati semua itu, walaupun sudah menjadi Kristen. Ya, apatah lagi agama yang lain, macam Islam, Buddha, Hindu. Saya menghormati semua itu yang berada di tanah Malaysia ini. Ya, sebab mereka ini, ya, adalah rakan seperjuangan, adalah sahabat seperjuangan.
Ya, tanpa kerjasama negara ini takkan kemana. Coba kita tengok negara-negara yang bergolak, yang asik perang saja pasal agama. Dan kita tahu kita perlu tak sebut pun apa nama agama dia. Ya, dan pasal bangsa, pasal adat, ya merebut kuasa dan sebagainya. Negara yang tidak satu hati, negara itu asik perang saja tidak akan selesai sampai ke hari ini. Bahkan ada yang berkurun lamanya menjadi dendam kesumat. Ya karena perkara-perkara itu. Nah, mari pada saat ini saya ingin menyarankan kepada para hamba Tuhan yang masuk dalam gelanggang politik. Ya, masuk dalam gelanggang politik. Satu yang kita harus sadar. Ya, apabila kita sudah maju, kita sudah dipilih jadi MP, dipercayakan oleh rakyat, tanggung jawab utama kita adalah memartabatkan bangsa kita. Ya, bukan saja agama kita, tapi kita juga menghormati agama-agama yang lain. Harus dihormati, beri tempat, kebebasan kepada mereka untuk mengamalkan agamanya. Ya, jadi sebagai hamba Tuhan ini dan dipanggil oleh Tuhan masuk dalam dunia politik atau gelanggang politik. Ya, 3 perkara yang harus dijaga dalam kehidupan kita. Ya, dulu mungkin kita jaga gereja. Ada 100, ada 300 orang, ada 3.000 orang dan sebagainya kita jaga. Tapi apabila kita sudah menjadi MP atau YB, kita bukan menjaga gereja saja. Ya, sebab di dalam pelayanan ini, istilah pelayanan ini tiada namanya resign. Ya, mungkin kita tidak berada di atas mimbar. Ya, mungkin kita tidak berada dalam gereja lagi berkhutbah. Tapi kita berada di surau apa? Kita berada di surau, kita berada di kuil Hindu, kita berada di di mana-mana gedung agama orang lain. Ya, kenapa? Apabila menjadi ahli politik ini, kita adalah milik masyarakat. Ya, kita bukan milik orang Kristen saja, kita milik semua agama yang ada di luar sana. Ya, kita ini adalah teladan contoh yang terbaik. Setiap perhikmatan yang kita berikan adalah adil, bukan kepada bangsa kita saja. Ya, bukan dikhususkan pada orang Kristen saja, tidak. Tapi kepada semua bangsa, tak kira apa agama mereka. Nah, dan selama ini, kenapa Sabah itu berdalam kemunduran? Ya, kita tidak lihat dia terlalu maju. Banyak orang mengatakan majunya Sabah itu. Kalau dibanding Kuala Lumpur lebih pesat membangun. Ya, mungkin adalah salah satu penyebab dia. Dan salah satu daripadanya mungkin adanya ketidakadilan yang sedang berlaku. Ya, kalau dikatakan Sabah miskin, saya pikir Sabah banyak sumber kekayaan. Dan itu boleh dikelola oleh pemerintah. Ya, untuk rakyatnya sebenarnya. Jadi kita terus berdoa. Ya, supaya para hamba Tuhan, khususnya orang-orang Kristen, ya, yang terlibat dalam gelanggang politik, ya, supaya mereka sentiasa dikuatkan, diberi hikmat oleh Tuhan. Ya, supaya kehidupan rohani mereka tidak pernah punah atau terpadam. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, jangan biarkan roh itu terpadam. Biarkanlah roh itu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang merupakan pelayanan. Ya, mungkin banyak orang di luar sana ya mengkritik para hamba Tuhan kalau terlibat dalam politik. Ya, mereka sudah kotor, jauh daripada gereja, jauh daripada Tuhan dan sebagainya. Tapi bagi pandangan saya tidak. Politik itu tidak kotor, yang kotornya hati kita. Apabila hati kita kotor, apapun benda kita buat, jangan katakan politik. Ya, jangan katakan politik. Yang perkara-perkara biasa pun, ya, di dalam yang menjaga keluarga kita sendiri pun, kalau hati kita ini tidak benar, ada juga perkara yang akan berlaku tidak betul di situ. Ya, sebenarnya politik ini bersih. Kalau orang yang memegangnya, mengelolanya bersih hati dia, ya dia tidak akan jadi masalah. Sepolitik ini kalau kita tidak menyentuh dan membiarkan, ini ada satu falsafah yang selalu saya tengok di Facebook. Ya, orang jahat akan masuk.
Dan apabila orang jahat memegang politik itu dan dia berada ya di dalam kerajaan dan memiliki kuasa, habislah negara itu. Kalau orang jahat sudah masuk, politik itu milik semua orang, tak kira siapa dia. Nah, sekali lagi saya ulang, 3 perkara saja yang harus dijaga. Ya, jangan mempolitikkan agama. Ya, kalau mempolitikkan agama ini buktinya agama yang kita anuti itu sebenarnya dihasilkan oleh politik, bukan datang daripada Tuhan. Dan yang kedua, jangan mempolitikkan bangsa, membeza-bezakan warna kulit dan sebagainya. Ya, ini bagus, ini kurang bagus, ini halal, ini haram, ini kafir dan sebagainya. Nah, itu juga hati-hati. Sebagai orang Kristen, kita lihatlah negara-negara Eropa itu. Kenapa negara Eropa itu maju? Ya, negara-negara Kristen. Sangat jarang kita dengar peperangan berlaku di sana. Di Amerika ini yang selalu ditembak, Amerika ini, oleh agama jiran sebelah kita. Ya, Amerika ini begini, begitu dan sebagainya. Tapi mereka juga hidup dalam perpaduan, hidup dalam keamanan juga. Ya, dan itu membuktikan adanya keadilan di situ dalam pemerintahan. Ya, sebuah kerajaan. Ini kita lihat Korea. Ya, terbesarnya gereja di sana. Orang Kristennya berjuta. Terutamanya gereja full gospel yang pernah kita lawat hari itu. Tapi boleh hidup dengan aman. Jadi kalau pemerintah yang berada di atasnya, yang memegang tampuk pemerintahan, ya, kehidupan rohani mereka bagus, dan mereka tunduk dan takut akan Tuhan, mereka tidak akan melakukan sesuatu yang boleh merosakkan negara dia. Dan yang ketiga, ya, adat. Ini juga harus diperhatikan. Lain padang, lain belalang, lain orang, lain ragamnya. Ya, kadang-kadang adat ini mempengaruhi ragam seseorang. Ya, jadi kita kena hormat semua itu, kita kena perhatikan semua itu. Ya, macam saya bergaul dengan ya sahabat orang-orang India. Ya, saya kena paham mereka. Saya bergaul dengan orang Cina, saya kena paham orang Cina. Saya bergaul dengan orang Melayu, ramainya kawan saya orang Melayu di Johor ini. Ya, dan mereka sangat senang dengan saya. Itu bukan masalah. Ya, dan saya tak perlu pun menjadi hamba Tuhan di hadapan mereka. Cukup saya menjadi kawan baik mereka. Ya, makan sama-sama, kerja sama-sama, berjalan pun sama-sama. Tidak jadi masalah. Ya, kita paham akan halal haramnya. Ya, kalau orang Melayu ikut dengan kita, ya kita carilah kedai yang halal supaya mereka boleh duduk bersama-sama dengan kita. Ya, dan kalau ada sesuatu yang mereka tidak sukai yang berkaitan dengan haram, kita hati-hati, jangan buat. Nah, begitu juga dengan orang Melayu, ya, orang India dan Cina. Ya, dan saya percaya mereka juga memahami kita orang Sabah yang berada di Johor ini. Jadi saling memahami, saling menghormati, itu bukan satu masalah sebenarnya. Jadi 3 perkara yang harus dijaga. Agama, bangsa, dan adat. Penting nih adat ini. Ya, setiap suku bangsa dalam negara Malaysia ini ada adat resamnya masing-masing yang harus kita pelajari juga. Ya, supaya kita senang ya bekerja sama dengan mereka, terutamanya yang berkaitan tentang kemasyarakatan. Ya, dan itu juga yang harus dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin dalam negara ini yang berada dalam kerajaan. Ya. Dan saya percaya selama ini kan yang saya perhatikanlah dalam beberapa perdana menteri yang silih berganti. Ya. Sekali lagi saya katakan, saya bukan orang politik di sini. Saya tak pernah berdaftar, saya tak pernah mengundi. Saya adalah orang rohani. Ya. Dan terus terang saya katakan, saya juga pandai mengkritik. Saya juga pandai mengkritik di media massa. Ya, tapi saya menyerang pribadi. Ya, saya tidak akan menyerang agama, bangsa dan adat.
Ya, itu perkara biasa di dalam politik. Ya, apabila kita masuk, ya orang lain juga menyerang kita. Orang akan cari salah kita dan sebagainya. Itu perkara biasa. Ya, kalau orang cari salah kita, kita perbetulkan. Kita jawab dengan baik. Begitu. Kan dalam politik ini bukan zaman perang Jepun, zaman perang komunis. Ya, selesaikan masalah dengan tembak menembak, bunuh membunuh. Ini adalah gelanggang politik, demokrasi. Ya, orang banyak menggunakan otak dan banyak menggunakan mulut. Ya, dulu bertembak-tembak, berbunuh-bunuh, apalagi itu zaman purbakala. Ya, zaman Hang Tua. Ya, zaman perang dengan pedang dan sebagainya. Ya, sekarang ya zaman modern. Ya, jadi kalau menyerang pribadi itu perkara biasa dalam dunia politik. Ya, ada orang diserang dan mempertahankan diri dia dan dia menyerang lagi. Ya, mencari kesalahan orang itu, coba menjatuhkan orang itu. Tapi biarlah itu. Ya, khusus kepada pribadi seseorang itu. Ya, jangan menyentuh tentang agama. Sebab bila menyentuh agama, kita sudah menyentuh ramai orang. Kristen ini bukan kecil di Malaysia ini, banyak Kristen. Ratusan ribu, puluhan ribu, bahkan mungkin berjuta Kristen di sini. Di negara Malaysia ini, khususnya Sabah Sarawak. Ya, jadi hati-hati tentang menyentuh agama. Hati-hati tentang menyentuh agama. Ya, nah sekali lagi menyentuh tentang bangsa. Hati-hati. Sebab Sarawak itu, ya, saya juga tidak menolak kemungkinan kalau British mengatakan, ya, Dayak itu besar. Itu otak orang British. Ya, di zaman jajahan mereka. Ya, mereka lah yang mengiktirafkan Dayak ini bahwa seluruh Borneo itu ya adalah suku Sakat ataupun identik dengan Dayak semua, lebih kurang begitu. Itu cara British berpikir dulu. Ya, tapi kalau kita lihat sekarang sebenarnya ya setiap bangsa itu ya ada bangsanya, macam saya orang Rungus, orang Dusun, Kimaragang, Murut, Bajau dan sebagainya. Ya, jadi ya harus perhatikan semua itu. Ya, apatah lagi kalau pati-pati tanah Melayu ini kan, atau di tanah Semenanjung ini, ya pati-pati yang ada identik dengan agama dan dibawa ke Sabah. Ya, lepas itu berpolitik menggunakan agama, nah hati-hati. Nah, itulah sebab orang Sabah Sarawak kurang senang tentang orang-orang yang berpaksikan agama di dalam politik ini. Ya, mungkin tujuan mereka betul, bagus bagi mereka. Tapi bagi pendengaran dan penglihatan orang lain itu tak berapa tepat. Mungkin mereka sedang menghina sesuatu agama itu. Ya, yang disentuh. Ya, di dalam politik mereka. Ya, jadi saya percaya hamba-hamba Tuhan khususnya daripada Kristen ya yang sudah berada di dalam gelanggang politik, bahkan yang dipilih di dalam di dalam parlemen sebagai contoh ya, dan menjadi MP atau YB yang menjaga sebuah kawasan atau adun dan sebagainya ya. Jadi terus kuat di dalam kehidupan rohani, sebab yang membentuk pribadi dan jati diri Anda adalah Anda sendiri dengan Tuhan yang Anda percayai. Dan sebab itulah sehingga pada hari ini ya saya sudah melihat kematangan itu yang berada dalam gereja. Ya, dan hamba-hamba Tuhan ya sudah memikir dengan lebih jauh ya tentang perkara-perkara yang berkaitan. Ya, dan sudah sampai masanya ya para hamba-hamba Tuhan, bagi pendapat pribadi saya, khususnya bukan orang-orang Kristen saja ya yang menjadi jemaat biasa dan sebagainya, tapi para hamba-hamba Tuhan harus masuk di dalam gelanggang politik. Ya, kenapa perlu itu? Ya, kenapa perlu itu? Kita percaya ya karena seseorang yang baik itu sebenarnya tidak semestinya perlukan pendidikan yang tinggi, pendidikan yang amat baik. Kadang-kadang orang yang baik itu sebenarnya hasil daripada kehidupan rohani dia. Ya,
Dan saya percaya yang jadi MP ini bukan semua yang berpendidikan tinggi dan layak ke tahap tertentu. Tapi apabila Tuhan sudah mempercayakan kepada dia untuk masuk dalam gelanggang politik dan menceburi bidang itu, ya itu juga merupakan pelayanan kepada mereka. Ya, pelayanan kepada masyarakat Malaysia ini. Ya, tak kira dia parlemen kang, adun ke, ya, atau di mana-mana saja, jabatan-jabatan kerajaan, ya, dan dia ditempatkan di situ. Jadi itu tanggung jawab bersama. Jadi, ya, ada banyak yang saya mau cerita tentang perkara ini sebenarnya. Karena ini merupakan satu dorongan saya kepada para hamba Tuhan yang terlibat dalam gelanggang politik. Ya, dan diharapkan kita terus mendoakan Anda supaya Anda sukses, maju, dan dipercaya oleh masyarakat, dan dirahmati dan diberkati oleh Tuhan. Jadi saya berharap ya kita terus berdoa supaya pada 26 hari bulan 9 ini ya pusat-pusat pengundian berjalan dengan baik, SOP berjalan dengan baik, dan ya semuanya berdalam perlindungan Tuhan. Jadi ini harapan kita lah, khususnya kepada negara Sabah yang kita cintai, ya, negeri di bawah bayu. Jadi terima kasih, ya, Tuhan berkati kalian.